Horas Manugut, apa kabarnya? Tentu saudara dalam keadaan sehat. Sebelum saudara melaksanakan aktivitas satu hari ini, hendaklah firman Tuhan menguatkan saudara dan menyertai saudara supaya bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Untuk itu, firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di zaman sekarang ini sering kita mendengar istilah omdo, omong doang. Dan itu sering kita dengar. Memang banyak sekali yang kita perhatikan dan kita dengar dalam berbagai pembicaraan, sering hanya perkataan saja, tapi tidak sesuai dengan perbuatan. Teori oke, tapi tindakan tidak ada. Atau dengan istilah lain, mungkin kita pernah dengar juga dengan istilah NATO, no action, talk only. Kita tahu siapapun orangnya, jika dalam hidupnya sudah seperti no action, talk only, dia itu sebetulnya sudah kehilangan integritasnya atau jati dirinya sebagai orang percaya. Kenapa? Saudaraku, kita tahu bahwa sesungguhnya hidup orang percaya itu harus mengasihi. Bukan hanya cukup dengan kata-kata. Karena Allah lebih dahulu mengasihi untuk kita, maka kita juga harus mengasihi kepada yang lain. Bukti kasih Allah itu melalui pengorbanannya di kayu salib untuk kita dan untuk dunia. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikutnya, kita juga harus melakukan apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita telusuri dulu latar belakang firman Tuhan ini, kenapa ini bisa muncul? Ternyata zaman dahulu juga itu terjadi, sebagaimana banyak orang juga melakukan yang sama. Pintar mengatakan kasih, tapi perbuatan tidak. Dan saya kira apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen pada gereja awal, itu terjadi. Di mana mereka menghadapi banyak pergolakan, banyak penderitaan, penganiayaan, dan juga segala macam. Dan di sana ternyata ketika dalam peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka, kurangnya bagaimana saling memperhatikan, saling mengasihi, dan saling tolong-menolong itu hilang dan pudar. Dan mereka hanya cukup mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi sesamanya. Mungkin karena pengaruh penganiayaan itulah, penderitaan itu, sehingga sulitnya bagaimana untuk mengasihi. Dan saya kira itu pun juga terjadi pada akhir-akhir ini dalam kehidupan manusia sebagai orang percaya. Sebagai orang seiman juga terkadang sulitnya untuk berbagi kasih dengan saudaranya. Dan ini menjadi pergumulan kita, sebagaimana firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Hendaknya sebagai orang percaya kita harus menyadari Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita juga harus mengasihi orang lain dengan jujur. Hanya dengan kejujuranlah kita mampu melakukan kasih itu tanpa kata-kata, juga bisa melalui perbuatan. Dan itu semua kita lakukan dengan kebenaran, dengan kejujuran. Jika kita mau, percayalah, sebagaimana Tuhan terus mengasihi kita, dan Tuhan terus menyertai hidup kita, maka kita juga
sesungguhnya harus mengasihi. Inilah harapan di dalam kehidupan kita. Ketika di dalam pergumulan, pergolakan, penganiayaan dimanapun kita, seharusnya kita sebagai orang percaya terpanggil untuk melakukan kasih itu tanpa pandang bulu, tanpa melihat dari mana asal. Sebagaimana Tuhan tidak pernah melihat dari mana kita berasal, dari mana kita suku kita, dari bangsa apa kita, tapi Dia rela mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan kita. Kita juga harus mengasihi. Untuk itu saudara, di dalam melakukan pekerjaan aktivitas kita juga, ingat, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan itu dengan penuh kasih. Karena ketika kita melakukan dengan jujur dan benar, yakinlah itu juga menjadi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pasti memperhatikan kehidupan kita. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.